Sampurasun, tepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang? Tangtos wae mudah-mudahan aya dina kasehatan sadayana. Oke, materi anu salajengna anu baris ibu dugikeun nyaeta ngeunaan sisindiran. Naon sih ari sisindiran teh? Yuk, urang bahas, urang tingali dina PowerPoint. Cobi tingali sateuacanna ibu bade ngadugikeun tujuan tina pangajaran sisindiran. Anu kahiji nyaeta hidep atau kalian itu bisa mengenal bentuk dari sisindiran. Anu kedua, bisa membedakan bentuk sisindiran. Yang ketiga, apal arti dari sisindiran. Yang keempat adalah bisa membuat atau mengarang kembali sisindiran dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Oke, selanjutnya ada wangenan atau pengertian dari sisindiran. Sindiran itu asal kecapnya dari kecap sindir yang artinya menyampaikan omongan dengan atau maksud dengan cara disembunyikan atau tidak secara langsung disampaikan ke orang tersebut. Sisindiran yaitu karya sastra, bentuk puisi yang ditulis dengan kreatif dalam bentuk dan dibentuk oleh cangkang atau bungkus dan isi serta dibentuk oleh pada atau bait dan pada lisan atau baris. Ingat ya, pada itu bait, pada lisan itu baris. Oke. Dimana tujuan dari sindiran ini adalah untuk menyampaikan isi hati ke orang yang dimaksud supaya tidak sampai menyinggung perasaan atau sampai menyakiti hati orang lain. Jadi sindiran itu adalah omongan yang disembunyikan. Jadi bukan berarti sindir ini nyinyir. Mungkin bisa disebut nyinyir juga, tapi nyinyir secara halus disembunyikan. Oke, selanjutnya ada yang dinamakan wangun atau bentuk dari sindiran. Ayat tilu bentuk sindiran. Anu kahiji nyaeta paparikan, anu kadua rarakitan, anu katilu wawangsalan. Urang pedar hiji-hiji. Coba kita lihat. Yang pertama anu kahiji nyaeta aya paparikan, asal kecapna atau asal katanya itu dari kata parek yang artinya dekat. Deket itu adalah dekat. Sindiran ini dibentuk oleh dua cangkang dan dua isi yang suara perkatanya itu sama, yang ada dalam pada lisan cangkang atau bungkus dan pada lisan isi itu dekat, suara bunyinya itu hampir sama. Contohnya coba kita lihat. Pada lisan kahiji atau baris kahiji ya, baris pertama ada sawah ngemplang di tanduran. Pada lisan kedua kahuma ngalajarami. Pada lisan katilu ulah renggang duduluran. Pada lisan keempat dasarna silaturahmi. Nah, di sini kita lihat pada lisan pertama itu ada kata sawah. Kita lihat di pada lisan ketiga itu ada kata ulah. Nah, itu yang dimaksud parek atau dekat. Kita lihat lagi di kata terakhir itu ada di tanduran. Di pada lisan ketiga ada duduluran. An akhirnya itu sama. Itu yang namanya parek atau dekat. Begitu juga di pada lisan kedua ya, ada kata kahuma. Di pada lisan keempat itu ada kata dasarna. Vokalnya atau bunyinya itu sama. Begitu juga di kata terakhir itu ada kata jarami. Itu di pada lisan kedua. Di pada lisan keempatnya ada kata silaturahmi. Mi itu yang namanya parek atau dekat. Jadi dalam sisindiran itu terdiri dari dua cangkang dan dua isi, dua bungkus dan dua isi, dimana maksud yang ingin kita sampaikan itu ada di pada lisan ketiga dan keempat, dibungkus oleh pada lisan pertama dan kedua. Oke, selanjutnya ada yang namanya rarakitan. Kalau yang pertama paparikan, yang kedua adalah rarakitan. Asal katanya dari kata rakit. Kalian tahu rakit? Rakit itu sejenis alat transportasi air di mana terbuat dari bambu. Kalian tahu kan? Di bambu itu ujungnya atau pangkalnya itu depannya itu papak ya sama. Nah, di sini maksudnya
Sindiran yang dibentuk oleh dua cangkang dan dua isi pada kecap pertama atau kata pertama di pada lisan pertama itu diulang kembali di pada lisan ketiga, ya. Begitu juga di pada lisan kedua, kata pertamanya akan diulang kembali di pada lisan keempat. Jadi ingat pasangannya pada lisan ke-1 dengan ke-3, pada lisan kedua dengan ke-4. Itu jodohnya. Jadi cangkangnya pada lisan 1, isinya ada di pada lisan ke-3. Cangkangnya atau bungkusnya pada lisan 2, itu isinya ada di pada lisan ke-4. Itu ya. Contohnya, saur saha batik mirah, sok atuh geura artosan, saur saha abdi narah, sok atuh geura tarosan. Nah, maksudnya di situ kalian perhatikan pada lisan pertama, kecap atau kata pertamanya ada kata saur saha. Itu diulang kembali di pada lisan ketiga, saur saha, sama ya, tidak beda. Yang kedua ada di sok atuh, diulangi kembali di pada lisan keempat, sok atuh. Ya, ngerti kan? Jadi bedanya kalau rarakitan itu sama kata pertamanya, tapi itu kuncinya, keywordnya ada di pada lisan pertama, itu akan diulang kembali di pada lisan ketiga. Kata pertama di pada lisan kedua akan diulang kembali di pada lisan keempat. Itu keyword dari rarakitan. Kalau paparikan hanya dekat, hanya mendekati, tidak harus diulang kembali asal bunyinya sama, sawah ulah gitu ya, ngerti ya. Anuka tilu ada yang namanya wawangsalan. Nah, kalau ini berbeda dengan bentuk kesindiran yang dua tadi, karena wawangsalan ini hanya terdiri dari dua pada lisan saja ya, dua pada lisan saja. Asal katanya dari kata wangsal yang merupakan kata atau frase yang suaranya itu murwakanti. Apa sih murwakanti? Murwakanti itu artinya dekat, suaranya sama, bunyinya sama ya. Dan isi dari tata rucingan. Jadi bentuk dari wawangsalan itu hanya terdiri dari satu pada lisan cangkang atau bungkus, di mana isinya itu adalah pertanyaan. Ya, yang kedua pada lisan kedua itu adalah keyword kunci. Jadi jawabannya itu kuncinya ada di pada lisan kedua. Jadi kalian bisa menjawab tata rucingan atau pertanyaan dari pada lisan pertama di wawangsalan itu dengan bantuan keyword di pada lisan kedua. Contohnya itu adalah klub main bal Maung Bandung. Klub sepak bola yang dijuluki Maung Bandung. Kira-kira apa sih? Kalian udah pasti tahu kan jawabannya? Supaya jawaban kita pasti, itu kita lihat di pada lisan kedua, di keywordnya. Apa sih keywordnya? Keywordnya ada di tos nasib kedah paturai, sudah takdirnya harus berpisah. Nah, di situ ada keywordnya, ada nasib. Kita kan udah pada tahu nih, klub sepak bola yang ada di Bandung itu apa sih? Ya kan? Tentunya Persib. Nah, untuk meyakinkan jawaban kita itu benar apa enggak, itu ada keyword atau kuncinya di pada lisan kedua, ada kata nasib. Nasib dengan Persib, dekat kan? Yang maksud dekat ini bukan dekat dempet ya, tapi dekat bunyinya sama suaranya. Oke, ngerti kan? Nah, wangsalnya itu adalah Persib. Gitu. Ngerti kan? Oke. Nah, yang selanjutnya ada watak atau sifat dari sisindiran. Ada yang namanya piwuruk atau memberi arahan, memberi petunjuk, itu piwuruk. Ada yang silih asih. Silih asih itu berkaitan dengan masalah hati. Yang ketiga ada sesebred. Ingat ya, bukan sesebred tapi sesebred. Mohon maaf karena ibu di sini tidak menggunakan curek, jadi hanya biasa. Tolong nanti cara membacanya itu yang benar ya, bukan sesebred tapi sesebred, jelas, oke? Yaitu artinya banyol atau bercanda. Bisa kalian lihat yang pertama, di contoh pertama itu ada kiripik siki kanari, ngalah saga arek nyepah, sing apik naliti diri ngajaga ucap jeung lampah. Di contoh pertama itu adalah mempunyai watak atau sifat memberi nasihat ya, piwuruk atau nasihat. Di situ bisa kita lihat, jadi isinya itu adalah
kita itu supaya bisa itu ada silih asih atau asmara. Abdi mah alim ka Bandung hoyong ka Sumedang bae. Abdi mah alim di Kantun hoyong ka Sarengan bae. Nah, ini membuktikan bahwa di dalam contoh yang kedua itu maksudnya saya mah nggak mau ditinggalin, pengennya barengan terus. Nah, itu masalah dengan masalah hati yang lagi kasmaran itu ya, itu termasuk ke dalam sifat sisindiran. Painten sakitu wae anu tiasa kapihatur, hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Hapunten upami aya kalepatan wilujeng wayah kieu, wilujeng naon wae. Hatur nuhun, sampurasun.